Dan teman-teman masih dari Gias 2022 ya. Jadi saya di sini bersama rekan saya ya, Halo, Pak Indra. teman-teman. Ya, oke. Video kali ini kita ingin membahas semua tentang kendaraan listrik karena seperti kita tahu di video 2 sebelumnya ya, itu Pak Indra sebagai praktisi kendaraan listrik ya. Nah, jadi kita pengen tahu di Gias ini ada kendaraan apa aja. Untuk lebih jelasnya, kita datangin ya satu-satu ya booth-nya setiap merek. Ya, oke. Yuk kita jalan. Saat ini kita ada di Hall 3A dan di belakang kita ada booth-nya Nissan. Ya, dan di Nissan ini ada dua mobil, yaitu Nissan Leaf dan Nissan Kicks ya. Nah, kalau Nissan Leaf itu pure EV ya. Tapi kalau Nissan Kicks itu hybrid ya. Dia pakai generator mesin IC ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kita lebih tertarik dengan Nissan Leaf ya, karena benar-benar listrik. Betul. Tidak menggunakan mesin bensin ya. Nah, Nissan Leaf sendiri harganya 730 juta ya, dengan jarak tempuh dia 311 km. Dan kalau menurut keterangan di sini pengisian sampai full baterainya itu sekitar 7 jam. Cukup lama ya. Lumayan. Tapi bersaing nih dengan mobil nanti yang kita bahas ada itu Wuling ya. Wuling juga 300 km ya, dengan cas cuma kalau nggak salah 4 jam. 4 jam ya. Ya, nah itu dari Nissan. Oke teman-teman, saat ini kita masih di Hall 3A ya. Ini ada satu yang menarik dari seluruh booth mobil kalau kita bisa bilang ya. Ini ada satu booth di mana menampilkan motor. Tapi bukan motor biasa, motor listrik. Motor listrik. Ya. Mungkin teman-teman belum pernah kenal ya, atau belum pernah dengar. Di sini tuh ditampilkan juga motor listrik Alfa ya. Secara spesifikasi motor Alfa ini sebenarnya dia menggunakan baterai ya, satu baterai dengan jarak tempuh 70 km ya, dengan cas kalau informasi dari tim Alfa tadi ada 4 jam ya. 4 jam ya. Dan memang motor Alfa ini baru saja diluncurkan. Ya, kalau saya tanya tadi, sebenarnya populasi motor Alfa itu udah berapa sih? Belum ada. Ini baru diluncurkan. Ya, jadi kita lihat aja, kalau lihat bentuknya ya mirip-mirip ini ya, PCX ya. Honda PCX ya. Jadi kalau teman-teman nanti datang ke booth Alfa di Hall 3A, itu disiapkan juga dyno test ya. Dyno test. Nanti bisa lihat kemampuan motornya. Tadi secara dyno test dites oleh pihak Alfa itu menghasilkan power sampai dengan 5,8 HP. Yang menarik adalah motor ini diproduksi secara lokal. Indonesia punya ya? Indonesia. Ya. Tapi secara desain ini didesain oleh orang Itali ya. Orang Itali. Ya. Desainer Itali. Iya. Untuk harga pameran ya di Gias itu 35 juta kurang 10 ribu. 35 juta kurang 10 ribu? Kurang 10 ribu. Ya. Jadi 34 juta sekian. Ya. Dari motor Alfa, kita tiba di booth-nya Lexus. Ada apa nih, Pak Indra? Di Lexus, secara line up EV, Lexus menampilkan satu mobil EV yaitu UX 300e. Kita bisa lihat di sini yang ditampilkan mobil berwarna biru ya. Secara spesifikasi mobil ini secara jarak tempuh ya, kalau kita bicara EV paling sering kita bicara adalah jarak tempuh. Jarak tempuh yang bisa dicapai oleh mobil UX 300e dari Lexus ini adalah sejauh 400 kilo. Wow, fantastis ya. Untuk mobil EV ya. Kalau dibandingkan tadi kita lihat-lihat ya, ini cukup yang paling jauh lah ya. Saat ini yang paling jauh yang kita lihat ya secara spesifikasi. Dan juga kalau kita lihat ya, desainnya ada di sini ada G20. Jadi mobil ini akan menjadi transportasi resmi di G20 yang digunakan oleh menteri-menteri. Ya, gitu. Dan ini jadi official car support di G20 ya. Dan harga mobil ini kalau on the road ya itu 1,2. 1,2? Ya, 1,2 M. Ya. Tapi sebanding lah ya. Mungkin kenyamanan dan fiturnya juga sebanding. Ya. Yang menarik, mobil konsep yang ditampilkan di booth Lexus, mungkin bisa kita lihat ya. Ya, kita lihat gambarnya. Selanjutnya di booth Toyota ya, ada
mobil listrik ya, all new BZ4X. Spesifikasi unit yang ditampilkan di booth Toyota ini adalah BZ4X ya, atau bisa kita sebut Beyond Zero. Jadi BZ itu dari kata Beyond Zero. Nah, mobil ini punya dua tipe sebenarnya ya. Ada tipe 4-wheel drive dan tipe yang all-wheel drive ya. Jadi untuk yang all-time wheel drive atau AWD itu punya range sejauh 460 kilo. Tapi untuk yang FWD dia range-nya lebih jauh lagi ya, 500 kilo. Jadi sejauh ini tadi kalau kita bisa lihat ada unit Nissan dengan Nissan Leaf, lalu Lexus dengan UX 300i. Nah, BZ4X paling jauh ya. 500 km untuk range-nya. Nah, di belakang kami ini ada Hyundai Ioniq 5 yang waktu itu adalah produksi pertama ya, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Jadi kita lihat nih, gambarnya seperti apa. Ada signature yang long range, lalu ada tipe prime yang standard range dan prime yang long range. Jadi tipe-tipe ini dibedakan dari fitur dan juga yang pasti jarak ya. Kalau bisa kita bilang ada dua jarak yang ditawarkan, yaitu 384. 384. Kalau yang long range itu ada di 481 km. Tapi informasinya yang paling laku tuh malah yang standard range. Jadi yang membedakan antara long range dan standard range adalah jaraknya yang tentu pasti ya. Jadi untuk yang standard range itu jaraknya itu bisa menempuh sampai dengan 380 km. Lalu untuk yang long range itu bisa menempuh sampai dengan 480 km. Selanjutnya kita ada di depan booth-nya BMW dan Mini. Ya, nah di BMW sendiri menariknya ada dua buah mobil, Pak Indra, yang diluncurkan kemarin di Gias di tanggal 11 Agustus, yaitu ada BMW iX dan BMW i4. Ya. Untuk BMW iX sendiri, dia punya jarak tempuh sekitar 420 km. Ya. Dan menariknya, kalau misalkan baterainya habis, kalau dicas 10 menit aja, dia bisa nambah jarak sampai dengan 90 km. Wow, lumayan. Jadi lumayan ya. Ini kalau seperti handphone kita bisa bilang adalah fast charging ya. Betul. iX ini bentuknya SUV ya. Kemudian kalau i4 itu sedan. Ya. Nah, i4 ini merupakan sedan Grand Coupe ya, 4 pintu yang dibekali oleh teknologi BMW eDrive generasi kelima, canggih. Yang menarik lagi baterainya nih. Wow. Ya. Baterainya itu bisa tahan sampai dengan 580 km. Ya, ini paling jauh, makin lama makin jauh ya. Makin jauh ya. Mungkin makin canggih. Iya. Makin mahal kan? Betul makin sekali. mahal ya. Kalau BMW iX ya itu dipasarkan dengan harga 2,5 miliar off the road. Off the road 2,5 miliar. Ya, mungkin tambah-tambah 10% ya. Nah, 10%-an lah ya untuk pajak ya. Pajak ya, jadi sekitar 2,7 2,8 lah ya. Kemudian kalau misalkan di i4 harganya lebih murah nih. Lebih murah. Ya, 2,2 miliar. Itu juga sama off the road. Harga off the road ya. Off the road. Ini juga ada mobil listriknya ya Pak Indra ya? Iya. Seperti apa tuh? Mini menampilkan satu line up mobil elektrik, namanya Mini elektrik ya. Mini elektrik. Kalau kita bisa lihat modelnya itu hampir-hampir sama dengan mobil Mini Cooper lainnya ya. Hampir sama. Cuma yang membedakan karena merek-merek lain sudah mengeluarkan mobil listrik, Mini juga nggak ketinggalan dong ya pastinya. Ini kan salah satu merek ikonik yang dari UK ya, atau dari Inggris ya. Jadi Mini coba melempar atau menampilkan tipe elektrik vehicle-nya. Nah, untuk Mini elektrik yang ditawarkan dari Mini itu dibanderol di harga sekitar atau kisaran 950 juta off the road. Oh. Belum sampai 1 miliar off the road-nya. Betul sekali. Tapi kalau on the road-nya bisa sampai 1 miliar lah ya. Bisa sampai 1 miliar lah ya. Iya. Oke. Teman-teman, kita ada di booth-nya Kia sekarang. Ya, Kia produsen mobil Korea. Jadi ada dua mobil listrik di sini ya, yaitu ada Kia Niro EV dan ada Kia EV6 GT Line. Oke. Ya, nah, untuk Kia Niro EV sendiri ya, ini bentuknya bagus ya. Jadi dia bentuknya futuristik banget. Mobilnya ada di belakang sana ya, dan mungkin teman-teman bisa lihat gambarnya.
Kalau fitur-fitur seperti biasa udah ada jok elektrik, kemudian juga fitur keselamatannya macam-macam. Ya. Nah yang paling penting adalah untuk jarak tempuhnya sendiri. Untuk Kia Niro EV ini ada di angka sekitar 460 km. Jadi masuk ke line up yang di atas 400 km. Ya, jauh ya. Cukup jauh. Kalau kita lihat modelnya itu memang sangat sport sekali ya, futuristik ya. Secara dimensi memang lebih besar daripada Niro EV. Nah, mobil Kia EV6 GT Line ini, cara range ya, kalau tadi di Niro EV itu jaraknya kisaran 460 km, EV6 GT Line ini cukup jauh ya. Lebih jauh ya? Itu lebih jauh ya, meskipun dengan bobot yang lebih berat dan dimensi yang lebih besar, dia mampu mencapai jarak sampai dengan 500 km. Sekarang kita ada di booth-nya Wuling, dan ini mobil juga lagi hype banget. Lagi hype, betul Ya, sekali. mobil listriknya ada REV. REV ya. REV. Mungkin kita udah pernah sering lihat di jalan, karena memang REV ini sebelum Di jalan acara mungkin Gias di jalannya lagi dia angkat towing kali ya. betul. Tapi Dan memang kelihatan mini banget ya, kecil banget kalau diangkat towing. kecil ya, tapi kalau misalnya kita lihat ke dalam itu ternyata muat sampai dengan 4 orang. 4 orang. 4 orang, betul. Wuling REV ini menyiapkan 2 tipe ya. Ya, tipenya itu ada, yang pertama adalah yang standar range ya, itu dibanderol dengan harga 238 juta untuk yang short range. Itu jarak tempuhnya di 250 kilo ya. Nah, Oke, dan di sini karena bentuknya kecil, itu warnanya juga lucu-lucu. Nah. Dia pakai warna-warna pastel kayak hijau, pink, kemudian Betul. juga ada kuning. betul. Juga sepertinya juga menjadi kendaraan resmi di G20. G20 ya. Ya, dan Betul. kalau kita lihat juga ini di belakang kami ini ada kolam apa nih? Kolam ikan. Bukan, kolam air nih. Jadi mungkin Kolam air. pihak Wuling ingin mengklaim bahwa electric vehicle yang mereka tawarkan melalui REV ini aman terhadap air. Untuk MG5 EV yang dihadirkan oleh Morris Garage pada Gias kali ini, cara spesifikasi untuk MG5 EV ini memiliki jarak tempuhnya sendiri itu mencapai 335 km ya. Untuk mencapai 335 km. Ya, itu masuk ke arah menengah lah ya, menengah ya. Karena kalau kita lihat untuk seukuran merek-merek lain ya, itu main di atas 400 untuk merek-merek Eropa ya. Di depan booth-nya Wuling ada booth-nya Daihatsu, dan tidak seperti biasa Daihatsu di sini ada mobil konsep ya. Mobil Meskipun konsep. mobil konsep, tapi kita bisa berharap lah bahwa ini menjadi salah satu mobil murah EV. Betul, Ya, yaitu betul. ada Ayla EV. Ayla EV. Karena memang saat ini unit mobil elektrik itu sedang hype. Jadi mungkin R&D Daihatsu tidak mau ketinggalan. Tapi bisa kita lihat dari namanya dan bisa kita saksikan bahwa Ayla EV ini memang platformnya itu sebenarnya Ayla yang sering kita Ayla lihat di yang jalan. biasa, ya. Betul sekali. Mereka hanya melakukan perubahan terhadap mesin, diganti dengan motor elektrik, ya. Lalu tangki bensin ya sudah pasti itu diganti dengan baterai sebagai sumber daya listriknya. Gitu. Sepertinya kita terakhir untuk mobil passenger, yaitu ada mobil DFSK EV ya. Betul. Mini EV. Mini EV dari DFSK. Iya. Kalau yang tadi mini elektrik ya. Mini Kalau elektrik. ini mini EV. Mini EV. Jadi nggak sama. Akhirnya mungkin Wuling nggak sendiri ya, nggak jadi pemain tunggal. Mirip ya. Iya, betul Mirip, sekali. kecil-kecil. Tidak jadi pemain tunggal untuk EV dengan ukuran mini ya, kalau menurut saya. Tapi ternyata sama-sama dari negeri panda, ya, sama-sama dari China. Dari Cina. Betul. Nah, DFSK menghadirkan mini EV. Nah, mini EV ini setelah kita gali informasi tadi bahwa secara jarak bisa menempuh sampai dengan 200 km. Mirip-mirip ya sama Mirip-mirip. yang Betul. apa? Standar range. Standar range dari Air EV miliknya Wuling. Nah, Oke, sekarang kita sampai di penghujung video, betul. di mana kendaraan EV yang passenger tadi udah habis, dan sekarang kita ada di booth-nya komersial, ya, yaitu ada di booth-nya depannya Isuzu, kemudian di sebelah sana ada Hino dan ada Mitsubishi di sebelah sana. Dan masing-masing brand ini memiliki kendaraan EV. Betul. Truk ya, cuman memang kalau untuk kendaraan komersial itu agak sedikit berbeda, yaitu hanya display dulu ya. Karena memang prototype, karena memang kalau kendaraan komersial kan harus ada tonasenya. Betul. Bisa ngangkut berapa beratnya, dan itu pasti baterainya akan lebih butuh baterai yang lebih besar. Ya, mungkin kita simak aja gambarnya sebagai berikut.
Oke teman-teman, demikian liputan kami tentang kendaraan EV yang ada di Gias 2022. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman, dan kalau misalkan teman-teman mau beli mobil EV, ya bisa lihat ya tadi kita ada beberapa sudah kita sampaikan harganya ya, dan jarak tempuhnya juga. Mudah-mudahan ya, kita berharap dengan video yang kita tampilkan ini mengenai kendaraan EV yang ada di Gias 2022 bisa membuka hati teman-teman mungkin untuk bisa mengkonversi kendaraan sekarang yang teman-teman miliki dari kendaraan konvensional beralih ke EV. Karena apa? Seperti pesan-pesan yang sebelumnya, bahwa dengan kita berkontribusi menggunakan kendaraan elektrik, kita bisa menurunkan sedikit, atau kita bisa berkontribusi untuk menurunkan polusi karbon ya yang diciptakan dari mobil-mobil konvensional. Mungkin itu aja teman-teman. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, dan subscribe channel Jalan Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.